Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ajbar di sini. Jadi apa kabar ini? Alhamdulillah. Apa kabar? Biasanya kalau mahasiswa itu dia identik dengan nada orasinya. Oke, baik, tapi hari ini kita buat slow saja ya. Salam mahasiswa. Oke, salam. Kembali bertemu dengan saya Ajbar di sini. Jadi cukup luar biasa. Hari ini saya mengundang salah satu mahasiswa yang memiliki prestasi di dalam kampus karena kemarin baru diwisudakan ya. Baru satu hari. Iya, satu hari yang lalu. Baru satu hari yang lalu. Jadi kenapa saya mengundang saudara saya ini, yaitu untuk bagaimana memotivasi adik-adik ataupun teman-teman yang ingin masuk kuliah. Iya. Apa sih enaknya kuliah dan tidak enaknya, suka dukanya, kira-kira begitu. Tapi mungkin sebelumnya saya silakan perkenalkan diri juga biar teman-teman juga kenal ya dari narasumber saya. Silakan perkenalkan diri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Anhar. Nama lengkap saya Saiful Anhar. Saya beralamatkan di Desa Pauja, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi NTB. Jadi saya di sini merasa kaku karena berhadapan dengan seorang YouTuber. Jadi retorikanya sungguh luar biasa sekali sehingga saya ini menjadi kaku sekali untuk juga ikut retorika dengan dia. Kira-kira begitu ya? Oke, jadi begitu ya kira-kira profil singkat dari narasumber saya pada hari ini. Jadi sedikit ya untuk teman-teman yang penonton hari ini, karena ini adalah podcast mahasiswa. Jadi yang kita undang itu bukan hanya sekedar mahasiswa, yaitu melainkan yang memiliki prestasi, non prestasi dan lain sebagainya, sehingga bisa kita jadikan motivasi untuk hidup dan kehidupan kita. Tapi terlepas dari itu, kita fokus saja kepada pembahasan inti kita hari ini, yaitu kepada saudara Saiful Anhar ini. Sedikit berceritalah, awal mula kuliah itu apa sih? Itu loh. Atau apa yang menginspirasi sehingga masuk kuliah dulu? Oke. Jadi bicara tentang inspirasi untuk masuk kuliah dulu, sebenarnya saya melihat itu peluang kehidupan ke depan ini karena perkembangan zaman. Entah kenapa saya punya pikiran seperti itu dulunya. Tapi di sisi lain juga saya masuk kuliah ini kan karena kecewa tidak jadi ikut tes prajurit TNI sebenarnya. Ngeri ya? Karena itu adalah cita-cita saya sejak SMP. Oh iya. Jadi saya rela-rela kan ikut pelatihan di Pramuka, PMR. Saya juga masuk OSIS dulunya waktu SMA itu. Jadi saya masuk semua di setiap organisasi itu karena saya ingin belajar itu. Ente ini kadang-kadang juga ya. Saya masuk semua di organisasi dulunya karena saya berkeinginan sekali untuk menjadi prajurit TNI. Oh iya. Berarti awalnya bahkan sampai sekarang itu pun sepupu saya yang sudah masuk di prajurit TNI itu masih menawarkan saya untuk masuk di TNI. Wih. Udah nggak tertarik lagi masuk jadi TNI? Masih tertarik. Wih, ngeri, tapi orang tua lagi pertimbangannya, karena dilarang sama orang tua gitu. Berarti memang awalnya itu cita-cita jadi TNI ya. Iya. Tapi sehingga akhirnya terjun ke dalam perguruan tinggi itu siapa? Tapi sebelum itulah kita tahan dulu. Jangan sampai teman-teman ini wisuda gadungan lagi. Iya, oke. Atau wisuda apa ini? Oke. Sebutkan asal nama kampus, kemarin jurusan apa, sehingga biar teman-teman tahu juga lah. Oke, ya, siap. Iya. Terima kasih sudah mengingatkan itu. Iya. Sebenarnya pada saat perkenalan tadi saya mau ungkapkan itu. Oke, baik, terima kasih. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIM Bojo Bima, dan saya mengambil jurusan Ilmu Administrasi di program studi Ilmu Administrasi Negara. Jadi kalau bicara itu, ya kita itu tentu bicara tentang negara sebenarnya. Jadi tata laksananya, pengaturannya, dan sampai pada proses kebijakan, perumus kebijakan, dan lain-lain masih banyak lah. Tapi kita tidak bahas itu sekarang. Iya, kita tidak bahas itu. Kita lebih membahas ke hal-hal yang akan memotivasi teman-teman yang mungkin akan menonton video ini agar masuk ke dalam perguruan tinggi, masuk kuliah, dan lain sebagainya. Jadi mungkin poin pertama, berkaitan dengan tadi kita tahan cita-cita awalnya kan jadi tentara. Iya. Sehingga banting setir masuk kuliah. Iya. Siapa sih orang yang paling berpengaruh sehingga dengan keadaan mungkin mohon maaf orang tua mungkin pasti sama-sama petani kalau kita orang Bima. Iya. Tentu petani ya.
Siapa orang yang paling berpengaruh sehingga memotivasi untuk masuk kuliah dulu? Oke, ya. Jadi dulunya entah dari mana pemikiran saya dulunya itu, karena tidak jadi mengikut tes prajurit TNI, saya berpikir bahwa keadaan orang tua ini petani, keadaan keluarga ini kan rata-rata petani semua itu. Oke. Dan hanya kakak pertama saya saja yang kemudian menyelesaikan studi dulunya di Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima. Oke. Dia kuliah di sana mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Dan oleh karena saya juga berkeinginan untuk kuliah, saya tanya-tanya ini tentang bagaimana sih proses kuliah itu. Oke. Katanya berat itu. Oke. Berat sekali. Salah satu yang memberatkan beliau itu karena kondisi ekonomi, itu yang pertama. Yang kedua adalah karena dia seorang perempuan. Oke. Dan situasi perguruan tinggi ini kan ya dulu belum saya pikirkan bagaimana sih situasi perguruan tinggi itu seperti apa, tapi dia mengatakan bahwa kuliah itu sangat berat. Apalagi kondisi kita ini kan dikatakan orang tidak mampu dalam bicara tentang ekonominya itu. Pernah nggak sih begini? Tentu ya kalau kita rata-rata kalau orang tua kita petani, tentu tetangga-tetangga itu kerap kali menjas kita. Untuk apa sih kuliah? Lebih baik jadi petani dan lain sebagainya. Iya. Itu bagaimana sih menurut saudara sehingga membangkitkan semangat ingin masuk kuliah gitu loh dulu? Dulu bahkan tetangga itu tidak tahu saya itu daftar kuliah. Oke. Karena sebelum saya daftar kuliah itu saya izin dulu sama orang tua. Oke. Izin kepada kedua orang tua, saya izin mau daftar kuliah. Tapi mereka katakan kalau kamu mau kuliah, pikirkan bagaimana kondisi kita sekarang. Itu kata beliau. Itu yang memberatkan saya. 1 minggu saya merenung. Oke. Hampir saya ini ya bisa dikatakan saya ini ikut pergaulan bebas itu. Oke. Tapi alhamdulillah itu tertahan karena saya juga memikirkan kalau saya mau ikut pergaulan bebas bagaimana kondisi keluarga saya yang dilihat dalam kacamata sosial kan begitu. Berarti memang pada saat itu yang memotivasi itu berbagai macam cacian, hinaan dari orang-orang itu bisa membangkitkan semangat dan motivasi ya untuk diri kita ya. Iya. Karena begini, ada salah satu bibi saya dulunya. Karena bibi saya itu kan semua anaknya kuliah. Ada 4 orang. Dia bilang begini, adik kalau kuliah itu berat. Karena memang tadi kondisi kita yang notabene seorang petani. Jadi saya berpikir begini, ketika orang tua saya melarang dan kemudian orang tua saya ini menyuruh saya ini untuk jadi petani saja. Karena tidak ada juga yang membantu orang tua saya untuk bercocok tanam di ladang kan begitu. Tapi saya berpikir begini, kalau saya terus-terusan jadi petani, bagaimana kedepannya nasib ketika saya berkeluarga, masa depan saya, dan kemudian yang menjamin di hari tua saya nanti. Saya berpikir seperti itu, sehingga akhirnya saya berkeinginan untuk kuliah. Saya konsultasi dengan kakak saya yang aku pernah kuliah, dan dia jelaskan bagaimana proses kuliah itu, kayak yang katanya berat, tapi dalam situasi itu pun saya kembali konsultasi dengan orang tua, dan beliau berdua itu melarang. Oleh karena larangan itu, pada saat mendaftar, saya tidak memberitahukan bahwa saya ini harus daftar kuliah. Menjelang 1 minggu itu saya. Tapi kayaknya ini kita harus tahan dulu. Ini aja nih. Oh ya, oke. Jangan sampai kita tergolong orang kafirun ini. Oke, jadi kita lanjut ketua. Kan kemarin, kan sempat dilarang itu oleh orang tua kuliah dan lain sebagainya. Sampai melanjutkan itu bagaimana ceritanya? Ceritanya itu ya sebenarnya mungkin saya berdosa sama orang tua saya. Karena tidak mendapat restu, akhirnya saya daftar diam-diam. Saya daftar diam-diam. Sehari setelah saya daftar baru saya kasih tahu. Tapi alhamdulillah pengertiannya orang tua saya. Jadi setelah saya kasih tahu saya sudah daftar, beliau itu diam sebentar. Lalu beliau itu menasihati, oke, silakan lanjutkan kuliahnya. Tapi ingat, kami di sini mengamanatkan kamu itu untuk kuliah. Jangan dekat sama perempuan. Catatan pertama. Jangan
minum minuman keras. Oke. Jangan main dengan barang haram. Oke. Bergaulnya juga harus steril. Oke. Itu pesan orang tua saya dulu. Yang saya sampai sekarang itu saya masih pegang itu. Berarti memang hal-hal itu perlu kita jauhi ketika kita kuliah. Iya. Apalagi seorang perempuan itu ancaman terbesar bagi seorang mahasiswa. Karena banyak saudara-saudara kita mungkin yang kemudian yang tidak mampu menyelesaikan studinya karena persoalan itu. Oke. Jadi kita harus banyak-banyak istighfar lah. Oke, baik. Cukup luar biasa kisah inspirasi dari salah satu saudara saya. Jadi sedikit tadi kan saya sudah bilang prestasi. Oh iya. Ini jadi tanda tanya juga ini. Saya juga bertanya-tanya nih, penonton juga bertanya-tanya ini. Prestasi apa sih yang dicapai yang di dalam kampus kemarin itu? Iya. Sebenarnya prestasi itu tidak terlalu penting. Oke. Karena itu adalah prestasi non akademik. Oh iya. Bukan prestasi akademik. Siap. Iya. Karena pada saat kemarin itu saya di yudisium, saya mendapatkan predikat itu sangat memuaskan. Oh, luar biasa. Ya saya kira itu adalah nilai akhir. Oh iya. Ternyata itu adalah nilai sementara hasil ujian skripsi. Oh iya. Dan alhamdulillah itu lebih dari 10 orang yang mendapatkan predikat sangat memuaskan dulu. Oh, luar biasa. Saya bangga itu. Oke. Tapi pada saat pengumuman wisuda, Iya. saya tidak mendapatkan prestasi akademik. Oh. Terus Ya, apa prestasi? karena apa? ya tahulah karena kita yang aktif di dunia organisasi Oke. gitu. Dan prestasi non akademik itu kan semisal pernah menjuarai lomba-lomba, misal lomba voli. Ada teman saya kemarin satu ruangan dia menjuarai lomba voli tingkat provinsi itu. Oke. Turnamen voli tingkat provinsi, dia mendapatkan juara 1. Di Lombok Timur dia juara 3, dan apalagi kemarin itu di juara satunya juga lomba Sekabupaten Sumbawa. Lomba apa kemarin? Jadi terlepas dari itu mungkin kita masuk aja ke hal-hal yang lebih asik satu lagi ya. prestasi itu. Apa? Sebenarnya prestasi non akademik itu ketua-ketua juga itu. Oh, menjabat sebagai ketua apa nih? Ketua segala lini atau apa ini? Salah satunya kan adalah saya yang masuk kategori itu, yaitu saya pernah menjabat sebagai ketua umum Himpian STSI Mbojobima. Apa itu himpian itu? Ya, Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Oh iya. Pada tahun 2020 sampai 2021. Okay. Dan yang kedua adalah saya menjabat di organisasi nasional yaitu Himpunan Mahasiswa Islam HMI sebagai ketua umum. Wah, luar biasa. Periode 2021 ya sampai sekarang ini. Oh, luar. Jadi cukup luar biasa sampai 2022 ini. Ini bagian dari berprestasi. Ya, alhamdulillah karena kampus juga kan menghargai itu perjuangan mahasiswa yang kemudian menuntut ilmu pengetahuan bukan hanya di dalam ruangan, tapi juga di luar ruangan. Oke, jadi cukup luar biasa itu bagian dari prestasi yang memang harus kita sampaikan, yang harus kita memang publikasikan sehingga untuk menjadi motivasi-motivasi untuk teman-teman. Cuma sedikit kita akan bergeser dari kisah-kisah sedih. Kita singkirkan dulu yang sedih-sedih. Oke. Masa kita sedih-sedih terus kita lanjutkan. Sudah ini. Lanjutkan. Cuma begini. Jadi kan jurusan kan administrasi negara. Oke, saya minum dulu bentar. Oke. Lanjutkan saja pertanyaannya. Kalau rokok juga bisa kok sambil rokok. Oh, nanti lah. Ini kita masuk kepada pembahasan kan konsentrasi jurusan kan administrasi negara. Nah, jadi mungkin sedikit kita bahas di situ lah. Apa sih itu administrasi negara itu? Kalau jurusan itu kan ilmu administrasi. Program studi kan ilmu administrasi negara. Nah, begini. Karena secara bahasa itu kalau kita merunut pada bahasa administrasi itu berawal dari bahasa Prancis itu. Ya tahulah teman-teman yang jurusan administrasi juga itu kan, ya kan administrare gitu. Yang dalam artiannya itu kebijaksanaan. Kalau bahasa Inggrisnya itu kan administration gitu. Nah, itu bijaksana. Tapi ditarik dalam bahasa Indonesianya itu kebijakan. Nah, ada bahasa lain juga itu dalam bahasa kalau kita masuk pada kebijakan itu ada bahasa lain lagi itu namanya polis. Tapi bukan polisi ya. Tapi ini kita jangan mengupas terlalu tuntas ya. Kupas kulit luarnya aja. Itu pengertian secara bahasa barusan, belum lagi secara istilahnya. Jangan dulu lah, kita ini aja dulu. Menurut ketua nih, dan kita kan ketua kan menurut yang disampaikan tadi kan administrasi adalah
hal-hal yang begitulah. Hmm. Tapi seberapa penting nggak sih administrasi dalam kehidupan kita ini? Oh, sangat penting. Sebelum kita tutup ketua ya. Oh, sangat penting kalau bagi saya itu. Karena begini, di dalam proses kehidupan manusia, sebenarnya kalau kita merujuk pada sejarahnya, administrasi itu sudah ada sebelum dirumuskan pada akhir abad ke-18 sebagai ilmu pengetahuan. Oke. Sebagai ilmu pengetahuan yang secara sainsnya itu. Oke. Nah, sehingga awal abad ke-19 itu baru dikenal secara luas ilmu administrasinya. Oke. Secara ilmunya itu, secara teoritis dan lain-lain. Oke. Karena tapi kita tarik ke belakang sebelum itu pada zaman kerajaan, misalnya zaman nabi-nabi dulu lah. Oke. Itu kan sebenarnya mereka sudah melakukan berbagai aktivitas administrasi dalam artian sempitnya itu. Karena bicara administrasi secara sempitnya itu kan mencatat, surat menyurat, dan pengarsipan dan lain-lain. Oke, secara sempitnya itu gitu ya. Tapi ada juga secara luas, jangan salah maknai administrasi itu. Karena banyak kemarin itu yang salah memaknai administrasi itu hanya secara sempitnya saja. Oke. Karena merujuk pada pendapatnya Profesor Haji Makmur itu, seorang dekan di salah satu universitas di Sulawesi Selatan. Beliau mengatakan begini. Jadi administrasi itu pada hakikatnya itu adalah ilmu untuk mengatur. Oke. Sehingga ilmu administrasi itu dibagi dua, kata beliau. Oke. Ada administrasi secara teoritis, ada administrasi secara profesi. Nah, administrasi secara profesi inilah yang kemudian yang kita katakan dalam artian sempitnya. Oke. Karena itu adalah masuk dalam rumusan pembagian kerja, wilayah kerja, dan proporsional pekerjaan dalam. Berarti intinya gini gitu, intinya saya percaya saudara ini adalah benar-benar sarjana administrasi. Karena memang saya tidak mau membahas itu karena saya yakin akan memakan waktu yang cukup lama, mungkin nanti di kesempatan waktu dan lain hal ya. Baik. Karena kita memang pembahasannya tadi agar teman-teman yang adik-adik yang mau masuk kuliah dan agar termotivasi dari kisah-kisah inspiratif dari saudara gitulah. Saya tidak membahas itu. Jadi mungkin pesan terakhir. Apa sih pentingnya kuliah menurut saudara gitu? Oke. Bagi saya kuliah itu sangat penting. Oke. Bagi kebanyakan orang memang kuliah itu sangat berat. Kenapa berat? Itu pertanyaan lagi. Oke. Karena kita anggap bahwa apa yang kita jalani pada saat proses itu kita anggap sebagai beban. Oke. Karena kita tidak menikmati alurnya sebenarnya. Oke. Kalau kita nikmati prosesnya, kita nikmati alurnya, insya Allah nanti kita tidak akan merasakan bagaimana proses itu akan berakhir. Sama seperti saya kemarin itu, loh, ini saya sudah wisuda ini, ternyata sudah 4 tahun. Saya tidak ngerasa ini. Tidak terasa ya? Begitu cepatnya wisuda itu. Dan juga pada saat pemberian penghargaan prestasi non akademik kemarin, jadi saya salut di tempat saya kuliah itu di STISI Bojobima. Jadi dosen-dosen di sana itu sangat mendukung sekali aktivitas mahasiswa di luar akademiknya. Karena itu akan relevan dengan ilmu administrasi yang kita pelajari dalam ruangan itu. Karena dalam organisasi kita langsung mempraktekkannya dalam ilmu secara profesi yang dikatakan oleh Profesor Haji Makmur tadi. Nah, ini yang kemudian saya salut di STISIP itu. Nah, saya juga termotivasi sehingga saya itu terus aktif di organisasi itu dan tidak terbelenggu oleh sebatas aktivitas dalam ruangan itu. Ada salah satu penulis buku yang saya baca itu Manifesto Wacana Kiri, bukunya. Pengarangnya itu sebentar itu. Pengarangnya itu Nur Said Santoso Kristefa itu. Salah satu pemikir Islam. Ya, baik. Mungkin kita telah tiba di akhir ini ya, bukan di akhir ya. Langsung aja ketua. Pesan-pesan terakhir. Lah. Untuk teman-teman mahasiswa ataupun calon mahasiswa agar termotivasi untuk kuliah. Iya. Seberapa pentingnya kuliah, gitulah. Baik. Terima kasih. Jadi sekarang ini kita sudah sampai pada ujung pembahasan kita. Untuk teman-temanku sekalian yang sedang menjalankan aktivitas akademik, jadi saya teringat pesan yang disampaikan oleh Nur Said Santoso Kristefa, penulis buku Manifesto Wacana Kiri.
Dan kemudian itu diungkapkan juga oleh Najwa Shihab. Jadi jangan biarkan kampus itu sebagai tembok yang memenjarakanmu. Tetapi jadikanlah kampus itu sebagai ladang atau sumur untuk mencari ilmu pengetahuan. Karena sesungguhnya ilmu pengetahuan juga itu sifatnya dia tidak terbelenggu oleh sebuah bangunan. Sesungguhnya ilmu pengetahuan itu luas, dan Rasulullah sendiri berpesan bahwa tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Kira-kira begitu. Dan teman-temanku untuk untuk teman-teman yang calon mahasiswa baru lah, mendaftar dan ya calon mahasiswa baru lah pada khususnya itu. Jadi daftarlah kuliah dan berkuliahlah. Sesungguhnya kuliah itu bukan untuk mencari profesi, tapi sesungguhnya kuliah itu adalah untuk mencari ilmu. Karena sesungguhnya profesi mudah didapat kalau kita mengikuti pelatihan-pelatihan khusus di luar daripada proses pendidikan, seperti kursus dan lain-lain. Tapi sesungguhnya dalam proses perkuliahan kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa semasa kita tetap berjuang dalam mencari ilmu pengetahuan. Oke, cukup luar biasa begitu kira-kira beberapa motivasi dari sang pemotivasi kita di kesempatan kali ini. Jadi kalaupun pesan dari saya, kalau tidak ada bakat, minimal Anda nekat. Gitu-gitu. Keras juga ya. Kira-kira gitu. Kalau Anda nggak punya bakat, minimal Anda nekat. Berarti dalam kehidupan kita ini perlu ada motivasi dalam diri juga kita. Jangan pernah hiraukan omongan orang. Lakukan apa yang menurut kita baik, tinggalkan apa yang menurut kita buruk. Kira-kira begitu. Harus terdorong oleh niat yang suci. Oke, siap. Mungkin terima kasih telah hadir di sini saudara dan memberikan motivasi yang cukup luar biasa buat teman-teman mahasiswa dan para calon mahasiswa pada kesempatan kali ini. Jadi kira-kira begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.